Peperangan selalu menimbulkan kerugian dan menyisakan cerita. Salah satu perang terburuk yang terjadi adalah Perang Vietnam yang berlangsung antara tahun 1955 hingga 1975. Berikut adalah salah satu kisah nyata yang tersisa dari perang tersebut. Di sebuah kapal induk milik Amerika Serikat, beberapa pilot pesawat tempur mendapatkan sebuah misi. Misi tersebut tergolong sangat rahasia. Jika mereka gagal di dalam misi tersebut, pihak militer Amerika Serikat akan menyangkal keterlibatan mereka. Maka para pilot itu harus bisa mempertahankan diri mereka sendiri dalam kondisi apapun. Seorang pilot keturunan Jerman bernama Dieter Dengler terpilih untuk melakukan misi tersebut bersama 3 pilot lainnya. Dieter sangat senang sebab itu adalah misi pertamanya sejak masuk ke Angkatan Udara Amerika Serikat. Tak lama kemudian, misi rahasia tersebut segera dilaksanakan. Awalnya misi berjalan lancar. Dieter sempat menembakkan beberapa roket menghancurkan kubu musuh. Tapi malangnya pesawat Dieter terkena tembakan pertahanan pihak musuh. Pesawat yang dikemudikan Dieter langsung terjatuh menuju ke area persawahan. Beruntung sebelum pesawat meledak, Dieter berhasil menyelamatkan diri. Tak lama kemudian pasukan musuh yang melihat jatuhnya pesawat segera datang dan kembali menyerang. Dieter segera berlari masuk ke dalam hutan. Dieter cepat-cepat menutupi tubuhnya dengan dedaunan kering agar tak ada yang melihatnya. Ketika dirasa sudah aman, Dieter segera keluar dan membuang radionya agar tak bisa dilacak oleh musuh. Dieter terus berjalan masuk ke dalam hutan. Dia menemukan sebuah sungai kecil dan membersihkan pakaiannya dari lumpur. Kemudian Dieter berjalan lagi. Mendadak dia mendengar suara helikopter. Dieter berusaha mengejar helikopter itu untuk meminta bantuan. Hingga akhirnya Dieter tiba di sebuah bukit batu yang agak tinggi. Dieter menanti helikopter itu untuk kembali. Hari yang sangat terik membuat Dieter kehausan. Dia lalu mencari air yang bisa diminumnya. Akhirnya Dieter menemukan sebuah sungai. Dan ketika sedang meminum air dari sungai tersebut, mendadak beberapa orang musuh datang dan menyergapnya. Dieter langsung dibawa ke sebuah perkampungan dan dijaga dengan sangat ketat. Setelah beberapa hari ditahan di perkampungan itu, Dieter kemudian dibawa ke markas pasukan musuh. Dieter dihadapkan pada seorang pemimpin di sana dan langsung diinterogasi. Kemudian Dieter diberikan sebuah surat untuk ditandatangani. Surat itu berisi pernyataan bahwa Dieter berkhianat pada Amerika dengan imbalan akan dibebaskan. Dieter jelas menolaknya. Karena penolakan itu Dieter langsung disiksa. Dia dipaksa berjalan dengan ditarik oleh seekor kerbau, kemudian digantung dan direndam dalam sebuah sumur tanpa ampun. Setelah puas menyiksanya, lalu Dieter dibawa ke sebuah kamp tahanan perang yang berada di tengah hutan belantara, perbatasan antara Vietnam dan Laos. Dia kemudian dimasukkan ke sebuah gubuk dengan tangan dan kaki terikat. Setelah beberapa hari di sana, Dieter kemudian diizinkan keluar tanpa terikat. Di tempat itu ternyata Dieter tak sendirian. Ada 5 orang lainnya di sana. Salah satunya adalah tentara Amerika lain yang bernama Dwayne. Juga ada Martin, Yisi, Proset, serta Pisit. Dwayne adalah yang paling lama berada di tempat itu. Kemudian Pisit mengajak Dieter berkeliling mengenal tempat itu sekaligus siapa saja nama penjaga di sana.
Beberapa saat kemudian mereka berkumpul di dalam sebuah gubuk. Dieter mengatakan bahwa dia tidak mau senasib dengan mereka. Dia merencanakan untuk kabur karena Dieter menganggap bahwa tempat tersebut sangat mudah untuk dibobol. Tetapi Pisit mengingatkan bahwa penjara yang sesungguhnya adalah hutan belantara di luar sana. Dwayne juga mengatakan jika dalam 2 hari tidak menemukan air maka mereka tidak akan selamat. Dan jejak kaki mereka pun akan mudah ditemukan oleh musuh. Mereka akhirnya tak setuju dengan rencana Dieter karena menganggap hal itu adalah hal yang mengancam kebebasan mereka. Mereka meyakini suatu saat nanti akan dibebaskan oleh musuh. Saat itu Dieter tetap pada pendiriannya. Dia akan mudah keluar dari tempat itu meski diawasi oleh 6 penjaga bersenjata. Tapi pada malam harinya ternyata mereka semua diikat kembali. Jangankan untuk kabur, untuk berbalik badan saja sangatlah sulit. Dieter yang merasa tersiksa kemudian bertanya apakah di tempat itu ada paku besi. Dwayne menjawab bahwa di situ tak ada paku karena semua terbuat dari rotan dan bambu. Namun Isi mengatakan bahwa dia pernah melihat sebuah paku di pos penjaga tahanan. Keesokan harinya mereka mengalihkan perhatian para penjaga dan saat itu Dieter mulai beraksi. Dia berusaha mengambil paku itu dengan terus mengajak bicara salah seorang penjaga. Setelah paku didapatkan, Dieter lalu membentuk paku itu sehingga menjadi sebuah pisau kecil. Malam harinya Dieter menggunakan paku itu untuk membuka borgol mereka dan berhasil. Dieter juga membuka borgol temannya satu persatu. Keesokan harinya Dieter bertanya pada Dwayne mengenai posisi mereka saat ini. Dwayne menjawab bahwa mereka berada di perbatasan dengan Laos. Beberapa saat kemudian terdengarlah suara pesawat. Penjaga menjadi sangat panik karena khawatir posisi mereka tercium oleh tentara Amerika Serikat. Karena kesal, penjaga akhirnya menembak salah seorang tawanan. Hari kemudian berganti. Pada suatu malam Dieter kembali membahas soal rencana melarikan diri. Dia berharap musim hujan segera tiba agar jejak kaki mereka tidak bisa ditemukan. Mendengar hal itu, Pisit tidak setuju karena dia sangat yakin setelah perang selesai mereka akan dibebaskan. Pisit malah menyarankan untuk menunggu saja waktu itu tiba. Tetapi Dwayne kini mulai tertarik pada rencana Dieter karena dia sudah jemu dengan 11 tahun penantian namun tak juga dibebaskan. Jika terus menunggu, dia khawatir itu menjadi sebuah penantian yang sia-sia. Dieter menegaskan bahwa rencana ini bisa dilakukan bersama-sama agar ketika sudah bebas dan berada di dalam hutan mereka bisa bekerja sama. Tetapi Pisit malah menolak dan mengancam jika Dieter memaksa kabur maka dia akan meneriakinya supaya ditembaki oleh para penjaga. Kemudian pada suatu hari seorang penjaga terlihat sedang menggunakan senjatanya. Namun karena dia tidak mahir dengan senjata tersebut, maka senjata itu melepaskan tembakan ke segala arah. Dieter dan teman-temannya kaget dan langsung tiarap. Untungnya tidak ada korban akibat kejadian itu. Hari selanjutnya Dieter meminta teman-temannya untuk menyisihkan makanan setiap mereka makan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bekal makanan selama mereka berada di hutan nanti. Pisit dan teman-temannya kaget dan penasaran menanyakan apa yang direncanakan oleh Dieter selanjutnya. Dieter menjawab bahwa para penjaga ketika sedang di dapur untuk makan selalu meninggalkan senjatanya. Dieter berencana akan mengambil semua senjata mereka lalu melarikan diri mencari tempat yang aman agar pihak Amerika Serikat bisa menemukan mereka. Dieter mengawasi para penjaga sedangkan Dwayne dan rekannya menggelar potongan kayu untuk menentukan posisi para penjaga. Tiba-tiba datang seorang penjaga dan membuat semuanya menjadi panik. Dengan cepat Dwayne mengalihkan perhatian penjaga itu dan mengatakan jika mereka sedang bermain-main. Setelah penjaga itu pergi dan dirasa situasi sudah aman, maka mereka melanjutkan aksinya. Mereka membuka lantai pondokan itu dan Dieter menuju ke arah pagar dengan merangkak. Di sana dia mulai menggali membuat sebuah lubang.
Esoknya Dieter mengajak Dwayne memastikan titik galian yang dibuatnya. Mereka melakukan itu tanpa ada kecurigaan dari penjaga. Namun ketika kembali terlihat kawan mereka sedang berdiskusi membahas persediaan makanan di tempat itu yang semakin menipis. Dieter tahu bahwa para penjaga akan semakin waspada dan hal itu akan mempersulit mereka untuk meloloskan diri. Sebab itu Dieter meminta semuanya segera bersiap karena apapun yang terjadi, rencana mereka harus dilaksanakan secepatnya. Mereka semua pun lalu menyetujuinya termasuk Pisit. Dugaan Dieter pun benar. Keesokannya mereka diberikan makanan yang penuh dengan ulat karena persediaan makanan di camp itu sudah habis. Karena sudah merasa lapar, Dieter tetap memakannya. Pisit tak mau makan itu dan malah meminta jatah makan yang disimpannya. Tetapi Dieter tidak mengizinkan karena itu adalah bekal makanan mereka nanti selama di hutan. Suasana camp itu kemudian semakin genting. Dieter dan teman-temannya sedang berkumpul dan melihat para penjaga yang sedang berdiskusi. Isi mengerti apa yang didiskusikan oleh para penjaga dan memberitahu teman-temannya bahwa para penjaga sudah tidak lagi mendapatkan jatah karena sawah dan ladang mereka hancur terkena serangan. Para penjaga akan membunuh para tawanan itu di hutan, seolah para tawanan tersebut melarikan diri. Hal itu bertujuan agar para penjaga dibebaskan dari tugasnya. Mendengar hal itu, Dieter segera mempercepat waktu pelarian mereka. Tapi lagi-lagi Pisit masih ragu dengan rencana Dieter itu. Apalagi saat itu musim hujan belum tiba. Pisit khawatir jejak mereka ditemukan oleh para penjaga. Tapi tidak ada pilihan lagi saat itu, melarikan diri atau mati dibunuh oleh para penjaga. Pagi hari pun tiba, para tawanan bersiap dan menunggu komando dari Dieter. Dieter membagi mereka menjadi dua kelompok. Dia dan Dwayne akan keluar lebih dulu, kemudian disusul oleh yang lain. Dieter dan Dwayne akan mengambil senjata penjaga lebih dulu. Setelah itu mereka pun langsung membuka lantai bambu dan merayap menuju ke pagar. Kemudian Dieter mengambil senjata para penjaga yang ditinggal lalu memberikan dua senapan itu pada Dwayne. Dwayne terlihat sangat lemas karena kelaparan dan kemudian terjatuh. Dieter langsung menuju dapur, tapi rencana yang disepakati malah kacau. 4 teman lainnya malah menghilang. Dieter akhirnya mengambil alih tugas mereka dan menembaki para penjaga tanpa terkecuali. Setelah para penjaga dilumpuhkan, Dieter kemudian mengajak Dwayne untuk mengambil sisa makanan persediaan dan segera bergerak cepat menuju ke hutan. Di tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan Pisit. Dieter sangat marah karena dia sudah mengabaikan rencana yang sudah disepakati sebelumnya. Dieter pun langsung minta penjelasan dari Pisit kenapa mereka tidak ada ketika Dieter dan Dwayne menghabisi para penjaga dan melawan para penjaga. Setelah itu mereka pun berpisah dengan arah tujuannya masing-masing. Dieter dan Dwayne pergi meninggalkan Pisit, sedangkan Pisit tak tahu mau kemana karena temannya sudah pergi lebih dulu. Setelah cukup jauh berjalan, hujan pun turun. Hal itu menguntungkan bagi Dwayne dan Dieter karena jejak kakinya tidak dapat dilacak oleh musuh. Ketika Dieter dan Dwayne menikmati makanan bekal mereka, tiba-tiba terjadi longsor dan menyeret mereka hingga makanan yang mereka bawa pun hilang tanpa jejak. Kemudian mereka pergi melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah sungai. Setelah sampai di sana, mereka mengarungi sungai dengan menggunakan rakit dan mengikuti arus sungai dengan tujuan agar mereka bisa menyeberang ke Thailand yang menjadi negara tujuan mereka. Lalu kemudian aliran sungai semakin kuat dan mereka baru menyadari bahwa di depan mereka adalah sebuah air terjun. Dengan cepat Dieter membawa Dwayne ke tepian sungai. Setelah itu mereka sejenak beristirahat sambil menunggu hujan reda.
Tetapi mereka kaget saat membuka baju dan menemukan banyak lintah di tubuh mereka. Kondisi mereka sangat menyedihkan, kelaparan dan kedinginan serta dikerubungi oleh banyak lintah. Dengan terpaksa mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di suatu tempat mereka melihat warga sekitar yang sedang menjala ikan. Tetapi Dieter yang sangat waspada hanya bisa memperhatikan saja. Perjalanan dilanjutkan hingga mereka tiba di sebuah perkampungan. Di sana mereka menemukan rumah yang tak berpenghuni. Kemudian mereka beristirahat sejenak karena kondisi Dwayne yang semakin melemah. Setelah beberapa saat terdengarlah 2 helikopter menghampiri ke arah mereka. Dieter langsung berteriak-teriak dengan harapan helikopter tersebut bisa melihatnya. Namun usahanya sia-sia. Helikopter itu terus melaju dan meninggalkannya. Dieter pun sangat kecewa. Kondisi mereka semakin melemah dan hampir putus asa. Karena Dwayne semakin lemah, maka Dieter pun menyuruhnya untuk beristirahat saja. Kemudian Dieter membuat api yang sangat besar berharap ada helikopter yang melintas dan melihat mereka. Dan benar saja beberapa saat kemudian helikopter pun melintas. Namun sialnya helikopter itu malah menembaki mereka karena menganggap mereka adalah musuh. Dieter jadi sangat marah dan frustasi dibuatnya. Keesokan harinya, Dieter dan Dwayne memaksakan diri melakukan perjalanan lagi, meskipun dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang anak. Dwayne memohon meminta bantuan kepada anak itu, tetapi anak itu malah lari. Tak lama kemudian banyak orang datang menghampiri mereka sambil meneriaki mereka dan langsung menyerang mereka tanpa belas kasihan. Di sana Dwayne dibunuh oleh mereka. Dieter tak terima dan mengamuk membabi buta mengacungkan goloknya. Namun karena musuh tak sebanding, Dieter pun langsung melarikan diri masuk ke dalam hutan lagi. Dia terus berlari dan setibanya di sebuah sungai. Di sana Dieter melihat seekor ular. Karena rasa laparnya, Dieter menangkap ular itu dan langsung memakannya hidup-hidup. Ketika sedang menikmati ular tersebut, tiba-tiba keajaiban datang. Saat itu helikopter yang sedang berpatroli melewati lokasi Dieter dan ternyata melihat keberadaannya. Mereka pun langsung mengevakuasi Dieter dan membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa waktu dirawat hingga pulih, akhirnya Dieter kembali ke markasnya. Di sana dia disambut seperti seorang pahlawan. Dieter membuktikan dirinya adalah prajurit tangguh yang bisa bertahan dalam kondisi apapun. Dan film pun selesai.